Ibu Yuliana. Pertanyaannya, maaf saya mau bertanya. Oh, minta maaf sebelumnya katanya. Maaf saya mau bertanya. Selama ini vegetarian selalu diagung-agungkan dan sebagai hukum kesehatan. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada ayat tentang vegetarian adalah hukum kesehatan. Ini dalam tanda kurung katanya pendeta, sepanjang sepengetahuan saya. Yang saya tahu, hukum kesehatan adalah kata-kata yang manis, menyegarkan jiwa, dan menguatkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika vegetarian adalah hukum kesehatan, berarti Yesus melanggar hukum kesehatan, dan detik-detik terakhir Yesus mau naik ke surga pun Yesus makan ikan. Selain itu, imam-imam sepanjang hidup mereka makan daging hasil daripada persembahan bangsa Israel. Mohon dijelaskan lebih mendalam berdasarkan ayat-ayat, bukan berdasarkan ilmu kedokteran. Yesus Kristus adalah teladan kita, bukan? Baik dari segi karakter ataupun yang Yesus lakukan. Terima kasih. Itu pendeta. Pertanyaan dari Ibu Yuliana. Terima kasih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Itu adalah salah satu dari sekian banyak ayat di dalam Alkitab tentang kesehatan. Karena berbicara tentang kesehatan itu adalah luas. Dan saya bukan pakar kesehatan, dan saya senang karena Ibu, siapa yang bertanya? Ibu Yuliana, yang bertanya, mengatakan dalam pertanyaannya, tolong dijelaskan bukan berdasarkan ilmu kedokteran. Dan memang saya bukan seorang dokter, saya bukan ahli gizi, saya bukan ahli kesehatan. Oke? Pendeta. Dan sudah sekian bulan atau sudah jalan setahun, memang saya sudah bertekad untuk tidak memakan daging. Tapi itu adalah karena ada nasihat-nasihat dari segi kesehatan. Dan untuk memakan daging pun, kalau orang masih memakan daging, tentu kita tahu apa yang Alkitab katakan, bahwa betul kita boleh makan daging, karena Alkitab katakan boleh makan daging asal memakan daging yang boleh dimakan. Jadi boleh makan daging yang boleh dimakan. Karena tidak semua daging binatang itu adalah makanan. Yang boleh dimakan saja yang adalah makanan. Itu akan menjadi makananmu. Oke, jadi mari kita makan yang memang makanan dan bukan makan yang bukan makanan. Ada ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas juga. Sehubungan dengan daging binatang itu, walaupun kita boleh makan daging, tapi ada ayat yang berkata di dalam Amsal 23 ayat yang ke-20. Tolong dibaca Amsal 23 ayat yang ke-20. Amsal 23 ayat 20. Ya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Terima kasih. Kita boleh makan daging, tapi jangan menjadi pelahap daging. Beda orang makan daging dengan orang yang pelahap daging. Hajar saja. Sikap. Ya. Jadi jangan karena Alkitab tidak melarang makan daging, lalu kemudian kita hajar saja terus. Sesuatu yang berlebihan itu dalam konteks yang dibolehkan, dan itu berlebihan, makan atau minum air yang berlebihan mungkin dari sudut kesehatan orang bisa bahas dengan lebih jelas lagi. Tetapi yang namanya temperance atau pertarakan adalah menghindari hal yang dilarang dan mengkonsumsi atau melakukan hal yang dianjurkan dengan secukupnya. Jadi tidak berlebihan. Jadi kalau kita boleh makan daging sekalipun, janganlah kita menjadi pelahap daging. Itu Alkitab yang katakan. Nah, sekarang pada waktu manusia diciptakan,
manusia dirancang supaya makan. Jadi untuk makan itu adalah merupakan bagian dari rancangan Allah atau desain Allah untuk manusia, yaitu diciptakan untuk makan. Makanya dari awal, karena makanan itu penting bagi manusia, begitu diciptakan Tuhan Allah sudah kasih tahu apa yang perlu menjadi makanan bagi manusia. Perintah untuk makan ini juga diberikan pada waktu manusia telah jatuh dalam dosa, di mana bukan hanya makan buah-buahan dan biji-bijian seperti yang disampaikan dalam Kejadian 1 ayat 29, tetapi juga memakan tumbuh-tumbuhan hijau, daun-daun, sayur-sayuran. Dan sesudah air bah, menurut Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, boleh juga memakan daging binatang. Notabene adalah yang boleh dimakan. Ya, sudah panjang nanti kalau kita berbicara tentang hal itu, karena sudah berulang-ulang kita bahas tentang hal itu. Jadi kesimpulannya, makanan itu penting untuk hidup. Dan ada kaitannya dengan kesehatan. Kalau kita mau katakan apakah ada kaitan antara makanan dengan kesehatan? Walaupun Alkitab tidak dengan detail seperti yang dibahas oleh para ahli gizi dan ahli kesehatan, tapi Alkitab menyediakan landasan-landasan di atas mana apa yang sekarang diajarkan dan dilakukan adalah betul-betul hal yang sangat baik. Contohnya, bahwa makanan itu atau makan itu penting dan ada kaitannya dengan kesehatan. Coba kita baca dalam Daniel 1 ayat yang ke-10. Daniel 1 ayat yang ke-10. Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu. Jadi di sini silakan, sorry saya potong. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Di sini ada kaitan antara makan dengan kesehatan. Tapi menurut orang-orang di Babylon, bahwa kalau makan makanan yang diberikan oleh raja itu akan lebih sehat daripada kalau tidak makan makanan yang diberikan oleh raja. Dan Daniel memberikan challenge. Oke, saya mau challenge 10 hari tidak makan makanan yang diberikan raja. Dan dia katakan dalam ayat 12, percobaan dengan hamba-hambamu ini 10 hari, biarlah kami makan sayur dan minum air saja. Berikan kepada kami sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dibuat percobaan. Dan kita tahu ceritanya bahwa perawakan mereka nampak lebih baik dengan 10 hari itu. Entah bagaimana kita mau jelaskan lebih panjang tentang ayat-ayat tersebut, tetapi ayat itu memberikan indikasi ada kaitan antara makan maupun makanan dengan kesehatan. Ada kaitan. Coba kita baca lagi ayat-ayat yang lain. Saya hanya mau mengilustrasikan bahwa Alkitab membuat suatu petunjuk bahwa makanan itu ada kaitan dengan kesehatan. Jadi kita tidak bisa mengatakan mau makan apa saja boleh, yang penting hati gembira. Bukan itu prinsip Alkitab. Karena makanan pun ada kaitan dengan kesehatan. Okay. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-18. Karena tadi di dalam pertanyaan yang disampaikan bahwa itu imam-imam juga kalau tidak salah mereka memakan daging hasil persembahan bangsa Israel. Ya, salah satu imam yang memakan daging hasil persembahan bangsa Israel. Coba kita baca 1 Samuel 4 ayat yang ke-18.
Sekali lagi ayat-ayat ini saya mau baca hanya untuk memberikan ilustrasi atau gambaran bahwa makanan ada kaitannya dengan kesehatan. Menurut Alkitab. Silakan. 1 Samuel 4 ayat 16. 18. Oh, ayat 18, sorry. Ayat 18. Ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Elia terlentang dari kursi. Eli, bukan Elia. Betul. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Terima kasih, saya tidak mau berasumsi, tetapi dia adalah seorang imam. Tapi entah bagaimana orangnya berat, orangnya gemuk, dia dengar berita tentang kedua anaknya mati di medan tempur dan berita bahwa tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Mendengar itu langsung jatuh terlentang dia, batang lehernya patah, dia meninggal di tempat, disebut ia telah tua dan gemuk orangnya. Ya, saya tidak mau lanjutkan dari sana, hanya itu yang saya mau katakan. Kita baca dulu ayat yang lain. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-4, nanti 5, 6, tolong dilanjutkan ya, Jeffrey, Stephen. Baik, pendeta. Sudah dapat ya, 1 Raja-Raja 19, ayat 4 sampai 8. Oke, baik, pendeta. Oke, saya baca ya. Tetapi ia sendiri, ini bicara tentang Elia, Nabi Elia. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba baca ayat yang ke-5. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi ada hubungan antara makan dengan kekuatan fisik, makan dengan kesehatan, dan Alkitab memberikan gambaran itu. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan. Matius 15 ayat yang ke-32. Matius 15 ayat yang ke-32. Matius 15 ayat 32. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus manggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Yesus juga bilang, jangan sampai mereka pingsan di jalan kalau mereka tidak makan. Itu kata Yesus. Jadi Alkitab memberikan gambaran betapa pentingnya makan. Dan makanan itu ada kaitan dengan kekuatan fisik. Makanan ada kaitannya dengan fisik manusia, kekuatan maupun kesehatan. Jadi semua yang dilakukan penelitian ataupun tulisan-tulisan tentang kesehatan yang mengatakan jangan terlalu banyak makan minyak, jangan minum alkohol, jangan makan gula terlalu banyak dan lain sebagainya.
pakar-pakar gizi lah yang bisa menjelaskan itu dengan baik. Itu adalah didasarkan atas suatu prinsip bahwa makanan itu ada kaitannya dengan tubuh manusia, dengan kekuatan maupun kesehatannya. Kalau sekarang ditemukan bahwa ternyata ada hal-hal yang merugikan kesehatan manusia pada saat manusia memakan daging, itu adalah hasil penelitian. Karena memang ada dasarnya, makanan itu ada kaitannya dengan tubuh manusia. Kita tidak bisa membandingkan daging yang sekarang ini dengan daging yang zaman dahulu. Mungkin berbeda, saya kurang tahu. Para peneliti boleh mencari tahu. Tetapi yang mau kita tanggapi dari pertanyaan ini adalah hidup sehat itu bukan saja yang penting hati gembira. Tetapi ada banyak hal lain. Dalam penciptaan ditekankan Allah menciptakan cakrawala, ada udara. Kenapa penting? Disiapkan untuk manusia yang akan diciptakan pada hari yang ke-6. Allah juga menyediakan air. Kenapa air penting? Air itu Allah menciptakan juga matahari, karena sinar matahari juga penting. Allah juga menciptakan pohon-pohon, buah-buahan, biji-bijian, karena itu penting bagi manusia. Lalu Allah juga beristirahat, karena istirahat itu juga penting. Jadi semua itu diberikan kepada manusia supaya manusia bisa menikmati hidup dengan semaksimal mungkin. Saya cukup sampai di situ saja. Terima kasih.